Hai sobat sukses ya, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dua macam ya dari dua orang yang berbeda tentang aspek perpajakan dari usaha retail ya setelah yang satu ini. Oke guys, ini kita di Q&A ya hari ini ya. Kita di sesi Q&A, di video Q&A. Hari ini saya akan mencoba menjawab dua pertanyaan yang hampir sama karena pertanyaannya juga berdekatan ya. Kebetulan ada dua akun. Yang pertama ada akun HD Bimart dan akun Vivi Nurhayati ya. Mereka bertanya di video kami yang lain terkait dengan ingin buka usaha dengan keluarga atau orang lain gitu ya. Terus ini badan usaha yang tepat atau pahami cara laporan pajak dengan benar agar tidak rugi ya. Itu pertanyaan mereka di video yang tersebut ya. Buat teman-teman yang menonton silahkan cek di video yang lain ya tentang penjelasan yang ditanyakan mereka gitu ya. Nah anyway dari akun HD Bimart ya itu menanyakan gini, Pak, kalau saya di bidang minimarket Pak pengen punya banyak cabang, bagaimana perpajakannya dan baiknya badan usaha apa Pak? Terima kasih. Jadi tanyanya buka minimarket lebih baik pakai bidang usaha apa gitu ya. Terus di Vivi Nurhayati ya, beliau bertanya, selamat pagi Pak Dedi, bila mana dalam satu PT ada dua jenis usaha, dua unit usaha, dua unit bisnis ya. Misalnya ada distributor, ada retail di dalamnya, apa perlu dipisahkan PT-nya ya? Nyambung sama Pak Hadimar juga di bawahnya lagi, tanya lagi ini kebetulan aja tanya gitu ya. Bu Vivi yang saya pertanyakan sama dengan Bu Vivi, saya pedagang grosir dan mau menambah retail, gimana Bu solusinya? Oke ya. So gini guys, anyway kalau Anda mau pengen punya banyak cabang, Anda boleh gunakan minimal gitu ya. Jadi bukan minimal. Yang Anda boleh gunakan hanyalah cuma UD dan hanyalah PT dan CV. Kenapa? Karena kalau Anda punya banyak cabang, ya UD itu konsepnya adalah individu. Ya meskipun Anda punya UD di NPWP 1, NPWP 2, ada beberapa UD gitu ya, NPWP-nya sendiri-sendiri, tapi total UD-nya itu adalah individu Anda. Jadi ketika Anda punya omset beberapa pun, itu akan ditotal masuk ke penghasilan Anda dan secara perpajakannya itu pasti lebih mahal. Ya satu, kena unsur PPN sudah pasti ya. Jadi mau dipisah-pisah tapi di total satu ya unsurnya pasti kena PPN kalau di atas 4,8 M. Yang kedua, pajak UD guys itu relatif lebih mahal ya karena sampai dengan 35%. Ya, beda dengan pajak CV atau PT. Pajak PT atau CV itu cuma maksimal 22% hingga video ini dibuat. Oke. Nah, jadi jelas ya, PT atau CV. Nah, Pak, bagaimana yang lebih baik itu terserah ya. Mana lebih baik antara PT atau CV ya? Mungkin kalau dulu ya, zaman sebelum Omnibus Law ada, saya sampaikan kepada Anda lebih baik CV. Kenapa? Karena CV itu pajaknya lebih hemat. Alias dia tidak memiliki pajak dividen ya sebesar 10% itu tidak ada di CV karena CV waktu dapat untungnya diambil itu Anda boleh langsung ambil. Tapi kalau PT punya untung sudah potong pajak ya, sudah potong pajak kena dapat untung setelah pajak. Untung setelah pajak ini Anda ambil ke pribadi Anda masih ada namanya pajak dividen ya dan ini nilainya 10% daripada uang yang Anda ambil ya. So far agak lumayan besar. Oke? Nah, tapi setelah ada Omnibus Law guys, kondisinya sekarang antara PT dan CV nggak ada bedanya, sama aja ya. Anda mau ngambil dari PT, Anda mau ngambil dari CV, itu nggak ada bedanya. Tapi so far sampai video ini dibuat, peraturannya belum keluar dengan jelas ya. Tapi secara overall, secara peraturan intinya itu sudah diinfokan bahwa PT boleh mengambil dividen dan tidak kena pajak selama diinvestasikan di Indonesia ya, diinvestasikan lagi di dalam Indonesia. Nah, dalam perusahaan gitu ya, saya tidak tahu bentuknya apa, tapi kita akan cari tahu dulu setelah peraturan itu dibuat. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk PT atau CV. Tapi kalau saya boleh sarankan ya untuk Pak HD Bimart ya dan Kak Vivi atau Bu Vivi gitu ya. Saran saya timbang Anda buat CV mungkin lebih enak PT. Ya, kalau mungkin secara prestis dia kebonafitan itu lebih bonafit PT ya. Tapi kalau secara peraturan yang lebih fleksibel itu memang lebih enak CV. Tapi perlu diingat kalau CV itu pertanggungjawabannya sampai kepada pribadi Anda. Jadi kalau sampai rugi bayar pajak gitu ya, utang itu PBT-nya sampai diambil. Tapi kalau PT
hanya sampai model installer. Jadi ada plus dan minusnya, oke? Nah ini pertanyaan cukup menarik. Bu Vivi ngomong gini, bila mana dalam satu PT ada dua jenis bisnis, misalnya distributor, ada retail di dalamnya, apa perlu dipisahkan PT-nya? Nah ini pilihan ya, jadi pilihan daripada teman-teman masing-masing yang mungkin memiliki masalah yang sama gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya memiliki masalah, ternyata Anda punya satu perusahaan, dua bentuk usaha gitu ya, retail dan grosir gitu ya, kira-kira Anda perlu pisah nggak? Depends, maksudnya depends itu tergantung Anda ya. Cuma gini guys, yang perlu Anda perhatikan adalah aspek atau ibaratnya itu treatment ya, perlakuan daripada faktor PPN yang harus dikeluarkan ya. Kalau misalnya Anda distribusi, kemungkinan besar Anda akan bisa mendapatkan NPWP atau KTP ya daripada lawan main Anda, daripada supplier ataupun customer Anda. Kalau Anda sebagai distribusi, oke? Pertanyaannya, Pak, kalau belum dapat KTP atau NPWP gimana? Nah, cari ya guys, harus dapat ya. Kalau nggak gitu bisa kamu dapat denda pajaknya 2% ya daripada omset Anda, oke? Jadi harus minta sekarang NPWP atau KTP. Kalau enggak, Anda harus pikirkan matang-matang ya, atau boleh Anda konsul dengan saya ya, silakan. Nah, kalau misalnya Anda kondisinya misalnya sudah jelas ya bahwa distribusi itu lawan mainnya harus minta NPWP dan minta KTP atau minta KTP. Tapi kondisi yang lain adalah Anda ketika Anda memiliki memiliki retail, Anda usaha retail, itu Anda ternyata Anda itu kondisinya adalah Anda tidak bisa langsung mendapatkan NPWP daripada customer Anda. Karena customernya walk through aja, beli, belanja, bayar, keluar ya. Masa Anda dikasih, Pak minta KTP-nya, kan nggak mungkin juga ya. Anda kan pasti ngomong, oke Pak, belanjanya sekian, kembali sekian, ini barangnya sudah selesai. Dan dia kembali, dia akan pergi lagi, besok kembali lagi ya. Ini yang berbeda guys, cara kerjanya antara distribusi dan retail. Oke? Kalau seharusnya nggak ada masalah, kalau seandainya mau digabung atau nggak digabung, yang menjadi masalah adalah perlakuan pajaknya. Untuk faktur pajak itu minta ada namanya KTP atau NPWP, di mana kalau Anda tidak bisa memberikan, bisa mendapatkan denda minimal 2% dari total omset Anda ya. Nah ini yang rada ngeri kalau Anda gabungkan ya. Maka saran saya kalau untuk Bapak Hadimart ya, Kak Hadimart atau Kak Vivi ya, Bu Vivi gitu ya, mungkin ada baiknya Anda bisa. Jadi yang di retail dibuatkan PT sendiri atau CV sendiri dengan klasifikasi usaha dengan KLU, itu adalah retail. Jadi benar-benar dibuat klasifikasi usahanya adalah retail, KLU-nya ya. Yang di distribusi, KLU-nya distribusi. Ya, kenapa kok dibuat seperti itu? Karena kalau yang di distribusi dapat PPN, masukan keluaran gampang, nggak ada masalah. Tapi yang di retail keluarannya tidak ada KTP-nya ya. Kalau Anda klausulnya distribusi, Anda melakukan seperti ini kena cekal. Tapi kalau Anda misalnya kondisinya Anda memang retail KLU-nya dan Anda melakukan penjualan tanpa meminta KTP kepada customer Anda, maka Anda masih diperkenankan. Ya, itu yang bedanya. Jadi mungkin untuk Bu Vivi atau Pak Hadimart gitu ya, atau Kak Hadimart, mungkin saran saya ya Anda bisa membuat 2 CV atau 2 PT yang berbeda supaya Anda tidak sampai kena cekal di perpajakan. Ya, semoga cukup jelas ya Bu Vivi dan Kak Hadimart ya, karena kalau kena cekal juga agak lumayan tuh bayarnya ya. Jadi semoga bisa dimengerti ya. Semoga penjelasan saya cukup jelas guys buat teman-teman yang memiliki masalah sama ya, punya bisnis retail dan grosir ya. Moga-moga cukup jelas. Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham, boleh tanya di kolom komen ya. Nanti akan saya jawab melalui reply komen, ataupun saya akan buatkan video-video yang lain
ya seperti ini. Jadi saya juga senang kalau misalnya ada tanya, saya akan buatkan video yang lain karena lewat ketik kadang-kadang susah guys ya jelaskannya ya, cukup panjang ya. Seperti ini saya buat video ini mungkin hampir sudah mungkin 10 menit saya jelaskan ya. Kalau diketik saya nggak tahu itu berapa kalimat yang harus saya ketik dan mungkin akan membingungkan teman-teman ya. Jadi saya happy kalau teman-teman tanya, nanti saya akan coba buatkan video ini seperti ini ya. Tapi mohon maaf kalau rada lama ya, karena memang saya juga bagi-bagi waktu dengan pekerjaan yang lain, dengan usaha-usaha saya yang lain. Tapi saya komit di channel saya ini, saya benar-benar ingin membantu teman-teman yang ingin mendapatkan manfaat, mendapatkan insight terkait bisnis ya, terkait dengan perpajakan, terkait dengan sistemasi keuangan. Monggo teman-teman kalau mau bertanya ya, Anda tinggal komen aja, saya akan buatkan video yang lain ya untuk memperlengkapi Anda. Tapi tetap Anda stay tune ya di channel ini, karena waktu dipublish kalau Anda nggak tekan tombol loncengnya, Anda nggak dapat informasinya. Jadi tekan tombol loncengnya, ya subscribe dulu, harus tuh subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya supaya ketika kami publish Anda dapat notifikasi, jadi Anda bisa langsung lihat ya. Kalau nggak di lonceng kami publish pun Anda nggak bisa tahu kami sudah jawab atau enggak ya. Biasanya kami akan juga jawab secara berkala ya. Kalau pengen fast respon, kalau pertanyaannya simpel-simpel yang nggak membutuhkan jawaban panjang seperti hari ini, Anda juga boleh follow Instagram saya di @siddhartha_official ya. Anda boleh follow di sana, cuma itu aja yang Instagram saya. Kalau Instagram yang lain bukan punya saya berarti ya. @siddhartha_official ya. Anda juga boleh follow. Anda boleh komen atau bukan komen, DM kali ya. Kalau komen saya nggak baca kali. DM karena kan saya lebih gampang fast respon di sana. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda perlu jawaban rada cepat gitu ya, saya akan coba bantu semaksimal mungkin ya. Sekali lagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, loncengnya ditekan juga, like juga supaya video ini semakin dapat dipublikasikan semakin banyak. Karena kalau sekarang di YouTube pointingnya dari view sama dari like ya. Kalau teman-teman berkenan silakan di like ya, supaya bisa video ini bisa semakin banyak bermanfaat buat teman-teman yang lain, dan share juga kalau memang bisa bermanfaat buat teman-teman kalian yang lain ya. Oke, see you, dan teman-teman selalu sehat terus, sukses dan selalu happy ya. Bye bye.